تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya, kecil lagi. Ini ceramah di itu. Di mana? Di mana? Di laptop tuh nggak bisa lihat nomor ya? Nomor apa? Cari nomor orang. Maksudnya gimana katanya? Tanya mau bersyukur kepada Allah sampai saat dan Oh beda, nggak ada. Kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Semoga seluruh amal ibadah kita, ibadah puasa kita, sholat kita, dan seluruh aktivitas kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Shaimin wa shaimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Begitu banyak kebajikan-kebajikan sudah disediakan oleh Allah untuk kita semua. Oleh karena itu jangan sampai Ramadan yang penuh dengan kebajikan ini melalui begitu saja tanpa ada kehadiran kita, tanpa ada catatan-catatan kebaikan kita. Oleh karena itu di bulan yang penuh keberkahan ini, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hati kita, fisik kita semua, termasuk harta dan jiwa kita semua untuk ikut hadir di dalam bulan yang mulia di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah yarhamukumullah. Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita melihat cara sahabat Nabi untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita sadari bahwa di dalam Al-Quran diungkapkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, termasuk ayat-ayat suci yang sebelumnya juga banyak diturunkan di bulan-bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dan diturunkan ayat-ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita banyak membaca ayat-ayatnya, kita banyak mentadaburinya, kita banyak menelaahnya, bahkan banyak untuk mencoba menghafalkannya. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang berbahagia. Kita lihat dahulu generasi pertama di zaman sahabat Nabi terangkat kemuliaannya. Karena apa? Karena mereka semua menempatkan ayat-ayat Al-Quran di atas segala-galanya. Sementara generasi sekarang ini jatuh kemuliaannya. Kenapa? Karena menempatkan ayat-ayat Al-Quran di bawah syahwat dan kehendak dirinya. Begitu kenyataan yang ada. Banyak mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, mengolok-olok makna yang ada di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu contoh sahabat Nabi, kita lihat Abu Talhah Al-Ansari. Beliau adalah sosok lelaki yang ideal. Wajahnya ganteng, tampan. Badannya atletis. Kemudian orang berada pula. Kaya raya. Ia pun menduduki status sosial yang tinggi di masyarakatnya.
Di samping itu, dia memiliki nama aslinya, nama asli Abu Talha adalah Zaid bin Sahal An-Najari. Zaid bin Sahal An-Najari. Beliau dikenal sebagai penunggang kuda yang jitu, yang hebat dari Bani Najjar. Serta pemanah yang jitu dari Yastrib. Yang banyak diperhitungkan orang pada waktu itu. Kemudian setelah beliau Abu Talha masuk Islam. Dulu belum Islam. Masih kafir. Belum ikut Rasulullah. Belum ikut agama Allah. Agama Islam. Setelah dia masuk dalam Islam. Praktis. Semua apa yang ia miliki. Dipersembahkan untuk kebutuhan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik waktu yang ia miliki, harta yang ia miliki, tenaganya, kedudukannya, pemikirannya, hatta nyawanya sekalipun untuk siap dipersembahkan untuk kepentingan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shaimin wa shaimat rahimakumullah yarhamukumullah. Kemudian pengorbanan itu terus ia lakukan hingga usia lanjut. Alhamdulillah beliau diberikan usia yang cukup panjang. Beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersama Khalifah Abu Bakar Siddiq. Beliau bersama Khalifah Umar Ibn Khattab. Dan yang terakhir bersama Khalifah Utsman bin Affan. Dialah Abu Talha Al-Ansari, Zaid bin Sahal An-Najari. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kemudian pada Utsman bin Affan itulah beliau yang sudah cukup usianya cukup tua. Ada seruan diminta oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk melakukan berperang, berjihad di medan lautan. Kemudian setelah Abu Talha mendengar seruan dari Khalifah Utsman bin Affan, kemudian beliau sebagai mujahid yang sudah kawakan tidak mau ketinggalan untuk senantiasa bersiap-siap bersama kaum muslimin yang lainnya. Sampai rumah beliau mengemas-emas semua bawaan-bawaannya, bekalan-bekalannya. Kemudian anaknya pulang ke rumah memperhatikan bapaknya. Kemudian berkata kepada bapaknya, "Bapak sudahlah. Bapak sudah cukup tua, sudah tua renta. Bapak sudah cukup bersama Rasulullah, sudah cukup bersama Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab. Bapak sudah cukup semuanya dan Bapak di rumah saja sekarang. Bapak sudah tua renta, biar anak-anak Bapaklah, kamilah yang akan menggantikan Bapak di medan perang. Berjihad bersama Khalifah Utsman Ibn Affan." Kemudian setelah mendengar ungkapan permintaan anak-anaknya itu, Abu Talha mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 41. Yang berbunyi, "Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Shadaqallahul azim. Berangkatlah kalian dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Khifafan, ringan maupun berat. Wasiqalan, dan berjihadlah dengan harta kamu dan jiwa kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik daripada itulah yang lebih baik untuk mereka yang mengetahuinya dan memahaminya dan menyadarinya. Shaimin wa shaimat rahimakumullah yarhamukumullah. Kemudian Abu Talha menambahkan lagi, "Wahai anak-anakku,
ungkapan ayat yang Bapak baca tadi. Tidak ada isyarat khusus untuk anak-anak muda yang berangkat berjihad bersama khalifah. Tidak ada di situ. Bentuknya nakirah umum. Akhirnya Abu Thalhah tidak mengikuti permintaan anak-anaknya dan tetap berangkat bersama kaum muslimin ke medan lautan berjihad bersama Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian pada waktu selesai dan 1 pekan sebelum mendarat kapalnya, kapal Khalifah Utsman bin Affan dan rombongan kaum muslimin, Abu Thalhah 1 pekan beliau meninggal di atas kapal. Sebelum mendarat. Jadi sebelum mendarat Abu Thalhah meninggal di atas kapal. Dan setelah sampai ke daratan, kemudian diperlihatkan jasad dari Abu Thalhah tidak ada perubahan sedikit pun. Nyaris seperti orang yang sedang tertidur dengan pulas. Subhanallah. Begitulah Abu Thalhah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Kemudian setelah dia sudah kembali dari medan jihad, mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat bahwa mujahid dakwah ini meninggal di atas kapal 1 pekan, 1 minggu sebelum mendarat. Dan dia sebetulnya sudah bisa mengambil rukhsah. Enggak perlu untuk berjihad bersama khalifah karena usianya sudah tua renta. Tapi beliau tidak mengambil itu. Beliau tidak mengambil rukhsah, tapi dia mengambil kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini mengambil banyak pelajaran. Ya, kita perhatikan sosok sahabat yang memiliki komitmen yang luar biasa terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini kita lihat demi mengamalkan 1 ayat saja di dalam Al-Qur'an, surat Al-Taubah ayat 41 tadi, ia rela mengorbankan semua apa yang ia miliki, termasuk nyawanya sekalipun. Dia rela untuk dipersembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Abu Thalhah. Jadi interaksi mereka terwujud semuanya. Kalau kita mengambil pelajaran dari kisah ini, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi ini. Yang pertama, mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri. Nah, jadi dulu para sahabat Nabi, dia ketika mendapat ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seakan-akan ditujukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang lain. Ya. Seperti ada perintah dari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, baik itu sholat, zakat, puasa, menuntut ilmu, berjihad dan lain-lainnya. Ya, mereka semuanya itu menganggap perintah itu ditujukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian pula sebaliknya, Al-Quran ada diturunkan untuk meninggalkan benda-benda yang haram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah minuman-minuman khamr, minuman keras. Ya. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak bicara, spontanitas seluruh sahabat-sahabat Nabi membuang dan menumpahkan isi botol minuman-minuman khamr itu. Tidak ada sedikit pun yang disisakan. Jadi tidak ada bahasa kita sekarang ini kenangan lah. Dulu kita pernah banyak memiliki minuman-minuman ini, memang semuanya luar biasa, sudah biasa. Jadi seluruh sahabat Nabi semua memiliki khamr. Jadi sudah minuman-minuman biasa. Satulah ditaruh satu untuk kenang-kenangan, tidak pakai kenang-kenangan. Semuanya ditumpahkan.
Begitulah sahabat Nabi, ya, dia kan ketika ayat-ayat itu diturunkan seakan-akan ditujukan untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah saat berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mereka semua sahabat Nabi meninggalkan ego, meninggalkan semua atribut-atribut keduniawiannya. Semuanya ditinggalkan. Tidak ada khalifah, tidak ada saudagar kaya, tidak ada pemikir, tidak ada panglima perang. Semuanya hamba Allah yang dhaif di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Sebagai contoh yang terbaik adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun dia sebagai pejabat khalifah yang luas kekuasaannya, kuat inteligensinya, fisik dan keimanannya, kuat semua. Namun saat membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ia menganggap hamba yang hina dina. Begitulah Umar ibnul Khattab. Pernah dikisahkan, tatkala dia membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian Umar terguncang jiwanya. Saking takutnya atas ancaman-ancaman Allah yang tertera di dalam ayat-ayat itu yang ia baca. Ketika itu Umar ibn Khattab membaca surat At-Tur ayat 9 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Fawailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Yauma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Shadaqallahul azim. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung-gunung ya, benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa? Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari itu ya, mereka didorong ke neraka dengan sekuat-kuatnya, ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Itulah yang dibaca oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Ya. Dulu dibilang inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakan. Kemudian setelah itu, setelah dibaca oleh Umar ibn Khattab, nyaris Umar sakit keras. Saking takutnya dengan ancaman Allah. Sakit keras kurang lebih selama 1 bulan. Beliau sakit keras. Begitulah ketika sahabat Nabi berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, meninggalkan semua atribut yang ia miliki. Egonya, kekuasaannya dan semuanya yang ada pada dirinya ditinggalkan. Semuanya lemah, dhaif di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tatkala mereka berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, semuanya itu dalam bingkai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saat berinteraksi mereka tidak lepas dari pemahaman untuk tujuan apa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya memahami bahwa pasti ada maksud dan tujuannya. Gak mungkin Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa tujuan. Tidak mungkin. Semuanya pasti ada tujuannya. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi ketika berinteraksi semuanya itu dia betul-betul memahami dalam bingkai hidayah Allah. Dia memahami pasti tidak lepas dari pemahamannya untuk tujuan apa Al-Quran diturunkan. Jadi yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai penerang.
sebagai penerang, bayan sebagai bayan, hudan dan rahmat bagi mereka untuk orang-orang yang beriman. Jadi penerang dan juga sebagai petunjuk untuk mereka orang-orang yang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Begitulah maksud dan tujuan semua, tidak lepas dari pemahamannya. Nah, inilah fungsi utama. Karena memahami Al-Quran sebagai penerang dan petunjuk, maka mereka semua para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk membaca, menelaah, memahami, lalu mengamalkannya. Begitulah cara sahabat Nabi berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka yakin hanya dengan Al-Quranlah kebahagiaan didapati, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Begitu. Karena apa? Orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan hidup dan menghidupkan. Dia akan melenturkan yang kaku-kaku, mencairkan yang beku-beku. Begitulah Al-Quran. Kalau kita banyak membacanya, dimanapun kesempatan kita senantiasa bersama Al-Quran, ditambah lagi dengan mengkaji, menelaahnya, mentadaburinya, bahkan menghafalkannya, maka syafaat Al-Quran itu nanti akan menjemput kita. Al-Quran akan menjemput kita di hari kiamat kelak nanti. Karena kita banyak berinteraksi dengannya. Shaimin wa shaimat rahimakumullah yarhamukumullah. Jadi begitulah mereka semua itu. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu kecuali semuanya selaras dengan apa yang ia pahami, ia yakini di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua sikapnya, semua tindak tanduknya, kebijakannya, semuanya perlakuannya, semuanya tidak lepas dari apa yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka mereka sahabat Nabi terangkat kemuliaannya sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Nah, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah yarhamukumullah. Kemudian juga kalau kita baca sirah nabawiyah, ya, kita lihat bagaimana antusiasnya sahabat menanti-nanti turunnya Al-Quranul Karim. Turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka banyak menunggu. Saat sebuah ayat turun, mereka berlomba-lomba. Membaca, menghafal, dan mengamalkannya. Jadi kebiasaan para sahabat, ya, untuk tidak membaca atau menelaah Al-Quran sebelum mereka mengamalkannya. Mengamalkan semua ayat-ayat yang ia baca, yang ia ketahui. Jadi kalau belum diamalkan, dia belum menambah lagi. Nah, begitulah sahabat Nabi. Jadi semuanya dia bergerak, dia beraktivitas, dia bermuamalah, apapun dia jabatannya, apapun dia pekerjaannya, maka panduannya semuanya adalah Al-Quranul Karim di atas segala-galanya. Nah, sehingga terangkat kemuliaannya sebagai khairu ummah. Itu yang sudah tertera di dalam Al-Quran sebagai khairu ummah, ukhrijat linnas, dan seterusnya. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah yarhamukumullah. Jadi ya, inilah ya kita perhatikan sekarang bahwa sudah menjadi rahasia umum yang menyebabkan kemunduran kita sebagai umat Islam ini, ya, baik sebagai sebuah umat maupun sebagai individu, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ini sudah rahasia umum. Ya. Nah, pola interaksi kita umumnya, ya, hanya sebatas lisan membaca. Bukan salah membaca, baru membaca. Tanpa melibatkan aspek yang lainnya. Baik menghafal, menelaah, memahami, dan mengamalkannya. Walaupun ada yang mengamalkannya, juga hanya sedikit sekali. Parsial sekali.
Ini yang kita lihat masyarakat kita ini seperti itu. Jadi banyak yang jelas-jelas haram dicari-cari ayatnya supaya halal. Kan begitu kenyataan sekarang. Yang sudah-sudah haram dihalal-halalkan. Jadi dia berani jadinya untuk mengubah makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kendati ia juga baca padahal ayat itu. Jadi pengamalannya baru masih mayoritas, masih banyak sebatas lisannya saja. Membacanya saja. Nah oleh karena itu di bulan yang mubarak ini, di samping kita banyak membaca, kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, melalui kita kaji, kita telaah, kita lihat, di tafsirnya, terjemahannya sudah banyak sekarang. Itu untuk menambah kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini mukjizat, ini bukan ungkapan makhluk, tapi ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengubahnya, menambahi atau menguranginya, tidak ada. Dimanapun Al-Qur'an ada, sama semuanya. Itulah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, disinilah kita mari di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, baik kita membaca, mengkaji, menelaah, mentadaburinya, dan kita semampu kita, sekuat tenaga kita untuk bisa mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh Allah melalui firman-firman-Nya, melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan semuanya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana cara sahabat Nabi berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan semua kita bisa mengikuti dengan semampu kita, dengan sekuat tenaga kita. InsyaAllah Allah mudahkan semuanya ini. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa khairul jazaa untuk Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan kita sama-sama dapat menjadikan ini penyemangat, penambah semangat di bulan suci Ramadan ini untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya tidak hanya membaca ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, yaitu dengan menghafalkan juga. Dan kemudian juga mampu beritibar kepada sahabat-sahabat Nabi tadi dengan 3 hikmah yang telah disampaikan. Selanjutnya barangkali diskusi Ustadz bisa? Ya. Barangkali ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ada dalam masjid atau partisipan. Oh ya silakan. Silakan Pak Tukimin. Bagi partisipan di Zoom juga boleh memberikan pertanyaan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau bertanya tentang apakah cara belajar sahabat yang dulu dengan yang sekarang kita meniru. Artinya ketika para sahabat itu belajar, dia belum diamalkan, dia belum akan belajar lagi yang lain. Nah bagaimana dengan kita sebagai umat yang sekarang ini, yang kompleksitasnya itu sangat masalah banyak. Seperti Islamophobia. Orang yang belajar Islam dengan baik dikatakan radikal. Nah, ini bagaimana pandangan Ustadz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab aja Ustadz. Langsung aja. Nah, ini luar biasa pertanyaannya. Banyak ada orang yang ingin mengamalkan Al-Quran, kemudian dicap sebagai radikal. Begitu ya Pak ya? Iya. Sekarang musimnya seperti itu. Ya, baik radikal atau teroris. Ya begitu ya. Ya ini sebagai ujian juga untuk kita. Kita jangan sampai terprovokasi.
Begitu ya, jangan sampai terprovokasi ya, kita mengamalkan Al-Qur'an ya, menelaah Al-Qur'an, kemudian kita terprovokasi, naudzubillah. Jadi mereka yang radikal, yang teroris itu adalah pemahamannya mereka yang keliru terhadap apa yang ada di dalam ajaran-ajarannya. Kan begitu. Ya. Sebab di dalam Al-Quran tidak ada orang bebas membunuh, menghilangkan nyawa orang begitu saja. Ya, tanpa sebab. Tidak ada menyakiti orang lain. Tidak ada diajarkan di dalam Al-Quran membenci orang lain atau agama lain. Tidak ada. Semuanya banyak toleransi diberikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kan begitu. Untuk seluruh alam. Jadi Islam untuk seluruh alam. Ya. Jadi kalau dia betul pemahamannya, maka dia tidak akan dicap sebagai radikal atau teroris. Tidak. Begitu. Nah, yang salah paham itulah yang pemahamannya salah. Nah, sehingga dia bisa jadi dia radikal atau teroris. Bisa jadi. Ya, makanya perlu ya kita belajar dengan baik. Dengan kiai kita. Yang kita kenal, yang kita tahu. Jangan belajar kepada orang yang tidak kita kenal, yang enggak kita tahu. Nanti kita salah, terjerumus nanti, naudzubillah min dzalik. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Nah, maka kita ikuti ulama-ulama kita. Ulama kita luar biasa. Tersohor semuanya. Kalibernya internasional, bukan nasional saja. Banyak kita ikuti mereka, ulama-ulama kita. Kita ikuti ajaran-ajarannya yang sudah banyak di dalam kitab-kitabnya. Kita ikuti ulama-ulama kita yang ada di negara kita ini. Luar biasa. Begitu. Ya, salah satu contohnya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa. Dia banyak di dalam kitabnya yang menyuruhkan kepada kaum muslimin untuk melawan penjajah. Itu luar biasa. Apakah orang yang mengikuti ulama dikatakan teroris atau radikal? Kan salah juga. Berarti yang salah yang mengutarakan radikal itu sendiri. Dia nggak paham berarti. Dia nggak paham tentang apa yang tertera di dalam ajaran-ajaran Islam di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah, apa masih ada yang ingin didiskusikan lagi? Saya tidak bisa monitori Zoom karena di sini mati ya, jadi nggak bisa. Apakah dari aplikasi Zoom ada pertanyaan, Pak Arif? Bisa minta tolong? Atau Pak Mas Yanto? Tidak ada. Baik ya, saya rasa cukup Ustadz ya. Baik. Sebelum ditutup barangkali ada kalimat penutup Ustadz. Statement penutup ya barangkali. Baik. Hadirin wal hadirat, sha'imin wa sha'imat. Marilah kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dan berprestasi. Ya, mudah-mudahan semua amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita ini kita dengan membaca berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengedahkan kedua tangan kita. Karena bulan Ramadan syahrul doa, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan kembali jazakumullahu khairan katsir kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada jamaah yang telah hadir di masjid dan seluruh partisipan yang telah mengikuti melalui aplikasi Zoom, baik di lingkungan kantor pusat BKN, kantor regional maupun UPT BKN. Dan saya akhiri selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.